Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Human resource yang saya pahami adalah sebuah divisi pada perusahaan yang merupakan bagian yang sangat penting. Divisi ini merupakan penopang dari kesuksesan suatu perusahaan, di mana tugasnya adalah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusia atau dalam hal ini karyawannya. Adapun tugas-tugasnya meliputi mulai dari mencari, merekrut, memberikan pelatihan kepada para karyawan, melakukan penggajian, hingga mengurus segala sesuatu yang berurusan dengan administrasi karyawan itu sendiri. Baik, menjawab pertanyaan yang kedua terkait fungsi-fungsi dari human resource itu sendiri. Yang pertama, mengelola kompensasi serta benefit karyawan. Yang kedua, mengatur absensi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan retensi atau potensial yang dimiliki oleh karyawan. Yang keempat, mengelola sistem rekrutmen. Yang kelima, menyediakan pelatihan untuk karyawan yang membutuhkan. Yang keenam, mengurus payroll karyawan. Ketujuh, mengelola evaluasi kinerja untuk semua karyawan. Dan yang kedelapan, merumuskan peraturan dan SOP yang berlaku di perusahaan. Konsep perbedaan antara human capital dan human resource dapat kita tinjau dari 5 aspek. Aspek yang pertama yaitu perspektif terhadap karyawan atau sudut pandang terhadap karyawan. Human capital memandang karyawan sebagai aset tak berwujud bagi perusahaan. Aset tersebut bisa dikembangkan melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan sehingga membawa keuntungan jangka panjang untuk perusahaan. Human resource melihat karyawan sebagai sumber daya perusahaan, di mana sumber daya manusia ini dimanfaatkan untuk menghasilkan profit atau keuntungan jangka pendek pada perusahaan. Sumber daya tersebut bisa saja usang atau habis waktunya sehingga perusahaan harus siap-siap menggantinya dengan yang baru. Aspek yang kedua ditinjau dari fungsi. Human capital merancang strategi guna mempertahankan karyawan agar tidak pindah ke tempat lain atau ke perusahaan lain. Strategi tersebut bisa berupaya untuk meningkatkan loyalitas, membangun keterlibatan karyawan, memberikan jenjang karir, dan pelatihan serta lain sebagainya. Sedangkan human resource, mereka hanya mengelola, menilai, memberikan kompensasi, serta memastikan kesejahteraan karyawan selama bekerja. Intinya, mereka harus memastikan agar karyawan tetap sejahtera, sehingga bisa memberikan profit yang besar untuk perusahaan. Kemudian aspek yang ketiga, yakni cara menilai karyawan. Human capital mengevaluasi karyawan berdasarkan kontribusi, pertumbuhan nilai atau value, dan peningkatan kompetensi atau skill yang dimiliki karyawan selama bekerja. Indikator tersebut dianggap berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan pada masa depan. Sedangkan human resource mengelola penilaian karyawan berdasarkan hasil pekerjaannya saja. Bagi mereka, karyawan yang berhasil harus bisa memenuhi target tertentu dan menghasilkan performa tinggi sesuai Key Performance Indicators atau KPI yang diterapkan oleh perusahaan. Hasil KPI karyawan yang tinggi akan membantu perusahaan mencapai targetnya dalam waktu singkat. Aspek yang keempat yakni fokus kerja. Pada human capital, fokus mereka yakni pada proses pengembangan kualitas dan keterampilan kinerja karyawan sehingga karyawan dapat meningkat. Human capital juga mendorong karyawan agar mereka bisa menjadi calon pemimpin yang siap menghadapi regenerasi. Sedangkan pada human resource, mereka lebih fokus pada pemenuhan dan penyediaan fasilitas kerja untuk karyawan. Mereka berusaha menyediakan fasilitas terbaik dan mampu menunjang pekerjaan karyawan agar lebih produktif selama masa bekerja.
Aspek yang kelima atau aspek yang terakhir ditinjau dari lingkup pekerjaan. Human capital bertugas untuk menganalisis perkembangan karyawan dalam bisnis perusahaan. Kemudian tugasnya juga tidak sekedar menilai atau mengetahui hasil kinerja karyawan, tetapi membantu mereka agar terus bertumbuh pada perusahaan. Mereka juga turun tangan memberikan solusi apabila karyawan tersebut mengalami masalah dalam bekerja. Sedangkan pada human resource, fokusnya adalah pada evaluasi hasil pekerjaan karyawan. Mereka cenderung mengabaikan nilai yang dimiliki karyawan tersebut karena merasa hasil pekerjaan saja sudah cukup untuk membuktikan performa atau kualitas karyawan. Demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya bergabung dengan perusahaan ini karena perusahaan ini memiliki visi dan misi dengan tujuan pribadi saya dalam bekerja. Kemudian, mengapa saya merasa mampu untuk mengemban posisi ini? Karena saya memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang tersebut. Kemudian saya juga ingin memberikan kontribusi yang positif. Saya juga ingin menyalurkan karya, skill, dan knowledge yang saya miliki. Demikian.